Bagaimana kabarnya teman-teman? Saya doakan dimanapun kita berada, semoga sehat selalu ya. Pada hari ini, hari Minggu ya, kita akan main-main di market sambil bahas potensi pergerakan harga ya di XAUSD untuk Senin besok ya, tanggal 7 April 2025. Sambil main-main tapi tetap serius teman-teman. Kita langsung aja masuk ke time frame daily. Melihat pola candlestick kemarin di hari Jumat itu setelah NFP ya, dia turun, saat ini sedang ada reject. Kalau kita lihat area rally base rally demand pada time frame daily ini ya. Nah, di situ ada rejection. Menurut saya sih potensi ya masih akan ada penurunan kembali teman-teman. Melihat situasi demand ini kurang strong teman-teman. Jadi masih ada potensi harga ini akan mencari area strong kembali di area bawah itu. Nah, mengingat juga struktur di daily ini ya, kalau kita perhatikan strukturnya kan break of structure-nya pada zone area ini ya, resisten ini di break. Jadi ini merupakan struktur terakhir pada time frame daily. Nah, sedangkan demand yang saat ini teman-teman, demand ini merupakan fullback-nya ataupun inducement, di mana high ini akan valid ketika nge-break ataupun nge-sweep shadow candlestick ini ya. Jadi menurut saya sih masih ada potensi harga ini mengalami penurunan ya, seperti itu teman-teman. Nah, jadi nanti kalaupun kita mau fokus buy, nah itu untuk jangka panjangnya boleh menunggu pada zone area ini ya, karena disinilah area entry-nya kalau kita mengikuti struktur time frame daily. Nah, namun ini kan untuk jangka panjang ya. Nah, untuk itu di hari Senin besok kita boleh teman-teman menggunakan bearish ini. Ini adalah bearish yang cukup kuat menurut saya untuk mengambil posisi sell-nya. Jika harga ada rejection dari zone ini ke atas ini, nah kita akan siap-siap nanti marking posisi sell di atas itu teman-teman. Oke, jadi itulah yang bisa kita lihat melalui time frame daily ini ya. Nah, untuk Senin kita akan cek area sell kita di candlestick bearish kemarin ya, di hari Jumat. Oke, jadi itu untuk time frame daily. Kita coba turun ke H4. Untuk di time frame H4 rejectionnya ini belum terlihat ya, artinya apakah ada nanti pola kenaikannya. Untuk naik setidaknya ya kita lihatlah area zone support ini ya, untuk kembali melakukan penurunan teman-teman. Nah, ini nanti akan kita lihat di time frame kecilnya. Oke, sekarang kalau kita perhatikan untuk areanya di zone ini ya, di H4 di zone ini, untuk nextnya ini kurang bagus ya, sisa support area di zone ini. Nah, ini nanti berpotensi masih akan menghalangi harga. Tapi seperti yang sudah kita bahas di daily tadi, bahwa inducement-nya berada di zone ini ya berpotensi akan tetap di break teman-teman. Hanya saja akan tetap ada respon ya, walaupun ya tidak begitu tinggi nantinya. Support ini akan tetap mereject harga teman-teman, walaupun hanya sedikit ataupun sementara. Oke, jadi seperti ini untuk di time frame H4. Nextnya coba kita cek di H4-nya area untuk posisi buy ya. Nah, kalau kita perhatikan shadow ini ya, shadow ini kan sudah rejection dari area ini. Ini kan area rally base rally atau demand. Nah, di sini dia kan sudah kena ya. Jadi area base yang ini, nah area zone ini sudah tidak fresh ini kalau kita lihat pada H4 ya. Jadi ini kita delete, kita turun lagi ke bawah. Nah, ini area resistennya teman-teman. Di daily tadi ini lebih jelas ini. Nah, ini areanya teman-teman, area resistennya yang berpotensi ketika harga masuk ke zone ini berpotensi akan mereject kembali ataupun menolak harga untuk turun. Oke, jadi untuk posisi buy-nya ya, ini area zone yang bisa kita pantau di H4 ya. Itu area resist, dan juga kebetulan di sini ada area imbalance ya. Jadi masih layak banget ini untuk kita pantau
mengambil posisi buy-nya, tapi menunggu pola kenaikan ya. Karena kalau tidak ada pola kenaikannya, teman-teman, harga ini akan cari area di bawahnya lagi nih. Nah, tapi untuk hari ini kita cukup marking sampai di sini aja di resisten area, karena ini untuk harian aja di hari Senin ya. Oke, jadi kita fokus untuk mencari peluang entry sell di hari Senin, karena potensi harga akan turun. Jadi kita akan masuk ke time frame H1, kita coba cek dulu area untuk posisi sell-nya. Untuk di H1 belum terlihat jelas ya. Kalau rejection ini, nah ini kan belum ada break candlestick terakhir ya, candlestick bearish ini ya. Ini ada bearish di sini, tidak ada breakout. Jadi kita belum pastikan nih apakah harga ini mampu untuk reject ke atas. Nah, itu nanti yang perlu kita tunggu di hari Senin, teman-teman. Jadi ini belum ada pola kenaikannya. Nextnya kita harus turun time frame ini ke M15 ya, karena di sini juga tidak terlihat jelas untuk area supply ya, untuk posisi sell-nya. Ya, kita masuk ke M15-nya. Oke, di M15 kita akan marking breakout structure terakhir itu di sini ya. Nah, ini bosnya pada time frame M15 sesuai banget di mana tren saat ini menurut M15 ini adalah tren bearish. Nah, jadi kita akan ikutin time frame M15 untuk entry di hari Senin ya. Entry sell itu kita bisa lihat di resisten ini ya. Tapi ini kita butuh ke M5 nih teman-teman, melihat resisten areanya. Oke, di zone ini ya. Oke, nextnya itu kita lihat area supply di sini ya. Selanjutnya ini kita coba ke M30. Nah, ini teman-teman, kita boleh marking di zone ini. Ini level support ya. Ini satu level dengan area yang kita marking ini. Nah, itu bagus untuk kita pantau ya. Oke, jadi untuk saat ini kita punya 3 area entry untuk posisi sell-nya pada time frame 15. Jadi ini sudah menjadi low valid teman-teman. Ya, ini ya. Ini area low-nya. Ini sudah valid karena di sini ada pullback yang sudah di break ya. Jadi menurut saya masih ada potensi harga ini ke atas seperti ini. Ya, jadi kita nanti menunggu pola penurunannya di zone ini untuk harga kembali turun ya. Setidaknya kalau kita untuk scalping sampai pada area support yang kita marking tadi pada H4 ya. Seperti ini teman-teman. Memang seperti yang sudah kita prediksikan ya, untuk jangka panjangnya ada potensi harga itu ke area bawah ini ya, ke area resist ini teman-teman ya. Jadi kita boleh pantau untuk posisi-posisi sell-nya. Nah, jadi itu yang bisa kita pantau di hari Senin teman-teman. Kita tunggu di 3 area ini ya, karena kita tidak tahu nih area yang mana yang terkonfirmasi ataupun yang strong untuk harga bisa mengalami penurunan kembali. Jadi dengan adanya pola penurunannya, maka kita tahu area itu yang akan kita gunakan untuk open posisi sell teman-teman. Oke, jadi itu aja untuk potensi pergerakan harga di hari Senin besok. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, salam profit dan tetap semangat.